Sekali dalam setahun, planet Juran melewati orbit yang ada di sistem tata surya untuk memeriksa keberadaan makhluk hidup di planet Juran yang sebelumnya telah terdeteksi oleh Pusat Pengembangan Antariksa. Maka diluncurkanlah pesawat angkasa luar Waltz. Aku berharap proyek SRC kali ini akan berhasil. Meski wujud makhluk hidup di planet Juran itu belum diketahui dengan jelas, semoga dia memiliki intelijensia seperti manusia bumi. Dengan begitu kita bisa mengadakan kontak dengan makhluk hidup di planet Juran itu. Menurut laporan pilot Waltz yang bernama Mitsuya, lapisan atmosfer yang ada di planet Juran itu sama dengan yang ada di bumi. Itu artinya makhluk planet Juran juga memiliki intelijensia. Asal kalian tahu saja, yang bernama Mitsuya itu adalah rekan seangkatanku di Pusat Pengembangan Antariksa. Tepatnya dia adalah sainganku. Lalu kalian juga bersahabat karib dan bersaing untuk terbang ke angkasa luar lebih dahulu. Tapi akhirnya kau kalah. Memangnya kenapa, Ayano? Aku sangat mengerti perasaanmu yang selalu membanggakan sahabatmu itu. Tapi sampai kapan kau akan mengulang ceritamu yang membosankan? Maaf ya. Dari pesawat penjelajah Waltz. Mitsuya, Jangan-jangan ada penemuan baru. Di sini Mitsuya, pilot Waltz. Mitsuya, bagaimana dengan makhluk hidup di planet Juran itu? Ya, aku masih belum bisa menemukannya. Tapi ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan pada kalian. Ini foto yang kuambil saat aku mengadakan investigasi di planet Juran. Batu prasasti? Tampaknya begitu. Ada huruf-huruf mirip dengan huruf kuno yang ada di bumi. Sistem penerjemah Waltz hanya bisa menerjemahkan sebagian dari huruf-huruf itu. Tapi, aku rasa huruf-huruf ini mengandung beberapa arti penting. Apa itu? Monster penjaga, monster menyeramkan, keanehan gejala alam, orbit planet, dan masih banyak yang lain. Aku jadi tidak mengerti apa maksudnya. Iya, benar. Aku rasa huruf-huruf di batu prasasti ini ditulis oleh sesuatu yang datang ke planet Juran. Dan aku rasa sebenarnya bahkan saat itu aku juga sempat melihat ada beberapa bukti yang lain. Mitsuya, kurang jelas. Keadaan di sini kacau. Musashi, kau mendengarku? Silau! Cahaya itu! Mitsuya, ada apa? Mitsuya, jawab aku! Tampaknya Waltz mengalami masalah. Doigaki, segera hubungi Pusat Pengembangan Antariksa. Siap. Kapten, orbit Juran berubah. Doigaki, selidiki kemana planet itu mengorbit. Siap. Kalau begini terus, planet itu bisa menabrak bumi. Kapan planet itu akan menabrak bumi? 4 hari lagi. 96 jam lagi, Kapten. Apa? Pihak militer segera mengadakan rapat luar biasa dan memutuskan untuk bersiaga meledakkan planet Juran yang semakin mendekati bumi dengan misil mutakhir. Kalian ingin ke Juran? Ya, kami ingin selamatkan Mitsuya yang terakhir diketahui berada di Juran. Apa kau tahu bahwa Juran akan menabrak bumi dalam waktu 90 jam? Iya,
Dengan mempertimbangkan adanya efek yang timbul dari ledakan misil terhadap bumi, kalian harus sudah kembali 13 jam sebelum misil diluncurkan. Itu artinya kalian hanya memiliki 76 jam untuk melaksanakannya. Aku rasa kalian tidak mungkin bisa melaksanakan misi itu. Kami punya fasilitas yang canggih dan mutakhir, namanya Tech Booster. Dengan Tech Booster, kami sangat yakin bahwa kami bisa kembali ke bumi sebelum misil yang mutakhir itu diluncurkan. Jenderal, tujuan tim AIS bukan hanya menyelamatkan Mitsuya saja, tapi juga mengembalikan Juran ke orbit semula. Mengembalikan ke orbit semula? Apakah hal itu mungkin? Ini adalah foto yang dikirim oleh Mitsuya. Aku kira ada sesuatu yang menyebabkan Juran berubah orbit dan mengarah ke bumi kita ini. Dan huruf-huruf di batu prasasti itu tersembunyi cara untuk mengembalikan Juran ke orbit semula. Itu sebabnya selain menyelamatkan Mitsuya, kami juga ingin memecahkan misteri tersebut. Bagaimana kalau dalam waktu 76 jam kalian tidak bisa kembali lagi ke bumi? Kami tidak keberatan kalau misil itu diluncurkan. Mitsuya, aku akan jadi pilot dan pasti akan pergi ke angkasa luar. Tapi saat kau pergi ke angkasa luar nanti, mungkin aku sudah menjadi pilot veteran. Bicara apa kau? Pokoknya aku tidak akan mengalah. Aku akan jadi pilot lebih dulu daripada dirimu. Ya sudah, berjuanglah untuk itu. Dan saat kau terbang ke angkasa luar nanti, aku pasti akan siap untuk membantumu. Ah, kau ini Mitsuya. Mitsuya. Operasi kita kali ini menuntut taruhan nyawa. Sebelum berhasil mengembalikan Juran ke orbitnya semula dalam waktu 74 jam, misil itu akan tetap diluncurkan sesuai jadwal, meski kita masih berada di Juran sekalipun. Jadi tidak ada jaminan kita pasti bisa kembali dengan selamat. Meski demikian, kita harus menyelamatkan Mitsuya dan membawanya kembali ke bumi. Kalau kita bersatu, kita pasti akan bisa. Ya! Kapten, aku tidak mau tinggal sendirian di sini. Izinkan aku ikut serta. Aku ingin ikut ke planet Juran. Aku memahami perasaanmu. Akan tetapi lebih baik, kau harus tetap berada di sini untuk menjaga segala kemungkinan, Ayano. Justru dengan keberadaanmu di sini, kami bisa dengan tenang pergi ke angkasa luar. Ya, lagi pula, kaulah satu-satunya yang bisa mengoperasikan komputer Ajar Max itu. Kami sangat bergantung padamu, terutama untuk perhitungan orbit Juran. Ayano, meskipun kita berpisah, tapi hati kita tetap satu. Baiklah, aku mengerti. Bagus. Tim AIS, ayo kita pergi ke angkasa luar. Siap! Tech Booster adalah pesawat berukuran besar kebanggaan SRC yang mampu terbang dalam kecepatan yang sangat tinggi. Right core, all green. Left core, all green. Center core, all green. Standby level, all green. Tech Booster, take off. Siap! Teman-teman, selamat berjuang.
Inikah angkasa luar yang selama ini kuimpikan? Luas sekali, agak menakutkan. Mitsuya, aku pasti akan menyelamatkan dirimu. Musashi, kondisi angkasa luar berbeda dengan bumi. Aku serahkan kendali utama padamu. Selanjutnya kau yang pegang kendali. Siap. Musashi, kita harus bergegas. Aktifkan sistem kinetik dan tingkatkan kecepatan. Siap, Kapten. Activate Technoplasma Kinetic System. Sebentar lagi kalian akan tiba di jurang. Kinetic System off. Right core, kondisi aman. Di sini left core. Kondisi aman. Center core, aman. Musashi, bagus sekali. Luar biasa. Ternyata kau memang sangat hebat terbang di angkasa luar. Terima kasih banyak. Periksa lapisan atmosfer Juran. Siap, Ketua. Keadaannya sangat mirip dengan bumi. Seperti yang dilaporkan oleh Mitsuya. Musashi, kita masuk ke atmosfer Juran. Siap. Sebentar lagi kita akan mendarat. Jangan! Jangan mendarat di sini. Mitsuya? Monster! Ganas! Jangan mendarat di sini. Cepat kembali. Cepat! Mitsuya! Tolong jawab! Mitsuya! Kita tidak tahu dari mana Mitsuya mengontak kita. Tapi kita harus mendarat dan berusaha keras untuk dapat menemukan dia. Baik. Apa itu? Bangkai pesawat angkasa luar. Aku rasa bukan berasal dari bumi. Pasti milik makhluk planet lain yang datang kemari. Mengerikan, planet ini seperti kuburan angkasa luar. Planet ini benar-benar mirip bumi. Itu Waltz! Mungkin Mitsuya masih ada di dalam. Musashi! Ada reaksi makhluk hidup. Makhluk itu sedang mendekati kita. Apa? Lihat. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Pasti monster itu yang dimaksud Mitsuya tadi. Doigaki, lakukan analisis dengan Eye Attach Digital System. Monster terbentuk dari partikel cahaya yang jumlahnya tidak terhingga. Di antara partikel itu terdapat kaos header. Jadi monster itu telah disusupi kaos header? Dasar. Jadi dia juga yang telah merusak Waltz. Ini berbahaya. Kita harus kembali ke Tech Booster. Siap. Tinggalkan planet ini. Mitsuya,
Kau tidak apa-apa? Musashi, pergilah. Tidak akan. Aku tidak bisa pergi. Mitsuya, kau ada di mana? Apa kau berada di dalam Watts? Mitsuya! Mitsuya! Musashi! Musashi! Dasar! Kita lindungi Musashi dengan Tech Booster. Payah! Gunakan peluru pemancing agar monster itu menjauh dari Musashi. Siap! Bagus. Ayo terus. Ayo ke sini. Aku tidak akan menyerah. Kepalaku pusing. Keseimbangan Tech Booster terganggu. Ultraman Cosmos. Akhirnya dia datang. Cosmos. Matanya kena. Kosmos, ayo berjuanglah. Jangan menyerah. Ultraman Cosmos.
lindungi kosmos. Gerakan Gelbam! Siap! Arahkan pada badan monster. Grab arm, attack mode. Grab arm, tembak. Fubuki, selanjutnya beri pukulan langsung pada kepala monster. Rasakan ini juga. Untuk bertemu dengan Kaos Header saja, kita sampai datang ke jurang. Kapten, jangan-jangan bukan hanya monster itu saja, tapi seluruh planet ini sudah dipengaruhi oleh Kaos Header. Maksudmu perubahan orbit jurang ini disebabkan oleh Kaos Header? Aku tidak yakin, tapi terpikir olehku hal yang tertulis pada contoh prasasti. Monster jahat, kerusuhan besar, orbit bintang. Yang terpenting adalah dahulukan pencarian Mitsuya dulu. Mungkin dia mengetahui sesuatu. Di sini Musashi. Di sini Musashi. Musashi, kau selamat? Iya. Bagaimana awak kapal Mitsuya? Apakah ada kemungkinannya berada di dalam waltz? Tidak. Sekarang aku sedang mencari di dalam waltz. Tapi dimanapun tidak ditemukan Mitsuya. Oh, baiklah. Musashi, kau tetaplah di situ dan lanjutkan pencarian. Siap, Kapten. Liontin milik Mitsuya. Mudah-mudahan kau selamat, Mitsuya. Saat menuju penghancuran jurang, sudah berlalu 24 jam. Mudah-mudahan tim Ice sudah kembali ke bumi sebelum penembakan dilakukan. Apakah di Juran ada peradaban ya? Mitsuya! Musashi, Kau baik-baik saja kan? Ternyata kau masih hidup. aku sudah bilang jangan datang ke Juran. Kenapa kau datang? Kau hanya akan dijadikan bulan-bulanan dan dimangsa oleh monster itu. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi di Waltz? Awalnya, datang serangan sinar yang banyak sekali. Lalu monster itu, dia mulai mengamuk. Aku berhasil melarikan diri, tapi kakiku terkena serangannya. Monster itu mungkin adalah monster yang jahat yang tertulis dalam prasasti. Monster jahat? Iya. Sepertinya makhluk-makhluk luar angkasa yang datang ke Juran.
telah membentuk sebuah peradaban. Aku rasa prasasti itu adalah peninggalan yang ditulis oleh mereka. Mitsuya, orbit Juran berubah dan sedang menuju ke bumi. Jika itu dibiarkan, Juran akan menabrak bumi. Apakah dalam prasasti itu tidak tertulis mengenai orbit bintang-bintang? Tidak tahu. Aku belum menerjemahkannya sampai ke situ. Ini peninggalan dari sesuatu ya? Kapten, di sini. Tidak salah lagi. Ini prasasti yang dikatakan Mitsuya. Semoga dalam prasasti ini tertulis petunjuk untuk mengubah orbit Juran. Noigaki, kerjakan penerjemahan prasasti ini. Aku dan Fubuki akan pergi ke tempat Musashi. Siap. Ini sudah semuanya. Secepat mungkin kirim ke bumi. Minta Ayano menerjemahkannya. Ya, baiklah. Kaos header. Iya, monster itu sudah dirasuki oleh Kaos Header. Tidak salah lagi, perubahan orbit Juran juga perbuatan Kaos Header. Tidak puas hanya dengan mengganggu di dalam bumi. Sepertinya mereka juga mulai menyerang bumi dari tempat mereka. Ya, itu mungkin. Tapi yang penting, kita segera keluar dari sini. Tidak ada waktu lagi. Ada apa? Kapten, di sekeliling Musashi ada banyak sekali tanda-tanda Kaos Header. Ayo, cepat. Mitsuya! Mitsuya! Kau tidak apa-apa? Kakiku tidak bisa bergerak. Musashi! Kapten! Kau diserang Kaos Header? Ya, Singkirkan dulu batunya, ayo. Doigaki, penterjemahan prasastinya sudah selesai. Akan aku bacakan sekarang. Kami yang datang dari bintang-bintang ke planet ini membuat sebuah peradaban. Tapi dari langit datang sinar jahat. Monster penjaga planet kami berubah menjadi monster jahat yang menciptakan kerusuhan di permukaan planet dan mengubah orbit planet. Peradaban diporak-porandakan. Lalu di hadapan kami yang sudah tidak berdaya akan muncul raksasa sinar. Saat sinar jahat ditembak dan dipatahkan, monster jahat akan kembali menjadi monster penjaga dan orbit planet akan kembali seperti semula. Petunjuk ini kami tinggalkan kepada para pencari yang datang agar kami dapat memberikan sebuah keajaiban. Semoga berguna ketika malapetaka terjadi. Selesai. Apakah Juran juga dahulu pernah diserang oleh Kaos Header?
Tapi dengan ini kita tahu bahwa pasti karena Chaos Header telah merasuki monster penjaga planet, sehingga orbit planetnya berubah. Berarti, kalau kita bisa mengeluarkan Chaos Header dari monster itu, maka orbit planet Juran akan kembali, iya kan? Iya, begitulah Kapten. Tapi apakah bisa melawan Chaos Header itu? Apa yang terjadi? Kapten, Chaos Header berubah menjadi raksasa di gua. Apa? Kapten, bawa Mitsuya pergi. Di sini biar aku yang menangani. Tidak ada waktu lagi, Kapten. Baiklah. Tolong cepat, Pak. Ayo, kita pergi. Kapten! Kapten, aku akan melindungi dengan menyerangnya. Pancarkan Mirage Shield! Siap. Mirage Shield, tembak. Apakah itu monster penjaga jurang?
yakin dengan ini arah orbit Juran pasti akan berubah. Kapten, orbit Juran tidak berubah dan langsung mengarah ke bumi. Sudah tidak ada waktu untuk menembakkannya. Tidak mungkin. Padahal sudah berubah menjadi monster penjaga. Tidak berpengaruh. Ya Tuhan, tolonglah, kembalikan orbit Juran. Orbit Juran sudah kembali. Hentikan. Cepat hentikan rudal itu. Siap. Karena dirasuki oleh Chaos Header, monster penjaga menjadi lemah. Karena ditolong oleh Ultraman, orbit Juran kembali lagi. Yang dimaksud monster sinar yang ada dalam prasasti itu, jangan-jangan dia adalah Ultraman. Mungkin saja begitu. Enaknya. Jangan lupa dengan tugasmu. Kita kemari bukan untuk bersantai, kau tahu? Iya, aku tahu. Tapi, apa kau tidak merasa tugas di luar angkasa waktu itu rasanya bagai mimpi saja? Fubuki! Beberapa hari ini, satelit investigasi SRC secara halus menangkap adanya gelombang listrik yang benar-benar mencurigakan. Untuk menyelidiki rahasia gelombang listrik tersebut, AS memulai penyusupan tanpa berseragam. Waktu itu juga. Tidak ada tanda-tanda Entah apa ya. yang dilakukannya. Payah sekali. Payah sekali. Wah, Walaupun memang Benar enak juga. ya. Benar. Ya sudahlah. itu tanda-tandanya. Siap. Fubuki dan Musashi. Musashi dan Fubuki. Mereka berdua apakah bisa berjalan mulus? Ke kampus? Jangan-jangan pergi makan-makan juga ya? Enaknya makan-makan. Senior, Tidak mungkin. apa kau dengar? Gosip itu. Gosip tentang apa? Tentang ini. Kelihatannya terjadi 2 hari yang lalu. Seorang satpam yang kuat. Siapa itu? Orang yang melihat dirinya sendiri, yang disebut dengan doppelganger, katanya akan tiada. Kita kan orang-orang yang paling ilmiah. Yang itu tadi tidak ilmiah. Senior Fubuki! Apa yang terjadi?
Ada itu. Doppelganger! Jangan asal bicara. Tunggu! Aku cari keluar. Hei, Musashi! Pencuri! Seenaknya saja masuk kamar orang. Kusihir kau ya. Bukan. Tenang dulu. Hah? Pencuri! Aku tadi mengejar bayangan orang yang sangat mencurigakan. Yang mencurigakan itu kau bukan? Hah? Hei, Kusihir kau. hei, tunggu dulu. Senior! Senior. Oh, aku tahu. Kau orang-orang yang mau mendaftar ya? Selamat datang di kelompok belajar Ocal. Ocal. Perkenalkan ketua kelompok Kasumi Sanjodo. Lahir hari Jumat tanggal 13. Aku adalah inti dari Ocal. Keistimewaanmu apa? Kau ini... Tentu saja, orang awam pun disambut baik. Kalau mendaftar sekarang akan kubacakan juga reinkarnasinya melalui bola kristal. Dengar! Aku tidak ada minat dengan reinkarnasi dan juga tidak ingin masuk kemari. Kamu ngerti? Terlihat. Niat jahat merasukimu justru adalah sosok reinkarnasimu sendiri. Kau jangan tertawa. Soalnya kecebong-kecebong. Reinkarnasinya senior Fubuki adalah kecebong. Musashi! Oh iya, kemana hilangnya Doppelganger tadi ya? Nah, sekarang kau tertawa. Tidak, Tertawa kan? tidak tertawa. Gelombang listrik yang mencurigakan. Menghilang. Meteor ini masanya tidak diketahui. Ya, meteor yang aneh. Sudah bermacam tes kulakukan, tapi struktur aslinya benar-benar tidak ku ketahui. Ini dia datanya. Akan kulihat. Profesor, persiapannya sudah selesai. Oh, baiklah. Maaf, tolong menjauh sedikit ya. Hei makhluk, tunjukkanlah bentuk aslimu. Hanya Harabika Ongya Biran. Berikanlah kekuatanmu. Kau jadi mendaftar ya? Tunggu. Naikkan dayanya. Baik. Lagi. Lagi. Ya. Pasti dialah penyebab gelombang listrik misterius itu. Tapi kemunculan gelombang listrik misterius itu hanya saat profesor melakukan tes pada meteor. Setelah data percobaan meteor itu ada, segera kirim pada pusat. Ya, baiklah. Tangkap laki-laki itu! Kau pecahkan benda berhargaku! Awas kau ya! Lepaskan aku! Lepaskan dia! Penjahatnya dia! Hentikan! Hentikan! Doppelganger! Sadar!
aku akan tiada. Aku akan tiada ya. Hah? Hei, apakah benar orang yang melihat doppelganger akan tiada? Begitulah. Walaupun berbeda-beda menurut catatan, paling cepat ya 1 jam. 1 jam? Aku akan celaka. Tapi menurut catatan kau akan tetap hidup sebagai orang yang telah melihat doppelganger. Kau jangan bercanda. Aku tidak akan mati. Ada cara untuk menolongku? Mau ikut mendaftar? Apa? Ke kelompok belajar Ocul. Data meteornya sudah diterima. Jadi aku minta tolonglah, kau tunggu hasilnya Musashi. Siap, Kapten. Selamat siang. Oh ya. Reaksi DNA. Benar. Tubuh makhluk hidup yang tidak dikenal. Ada kemungkinan di dalam meteor tersembunyi makhluk angkasa. Hah? Sekarang pergilah membantu Shinobu dan juga Doigaki. Bawang putih ini pasti bisa mengusir roh jahat. Tidak mau ditolong. Tinggal 20 menit lagi. Apa ini? Tempat serangan doppelganger. Ini adalah kau. Yang pertama dulu di sini. Tanda ini rasanya sedikit demi sedikit bergerak ke arah tenggara. Iya, berarti Tujuan ini? gedung riset. Gedung riset. Ya ampun. Oh, ada apa, Prof? Hah, ada yang tertinggal lagi ya, Prof? Ya, halo? Saudara Tokur, maaf, ada yang tertinggal lagi. Ya, benar kan, Profesor? Itu memang bisa bertahan lama dalam tubuh manusia. Bohong. Bukannya bohong. Senior Fubuki lari kemana dia? Hah? Senior Fubuki. Profesor Omura. Itu gas pengental untuk membiarkan sel buatan. Hah? Musashi, ke sana. Siap.
Olympus. Siap. Serangan pemancing, tembak. Bisa efek pemancing. Baiklah. Jaring laser, tembak. Kosmos! Ultraman Kosmos. Dia menuju ke gedung riset. Jangan-jangan Om besar aku. Om besar aku. Kenapa? temannya. Teman. Dia sedang mencari temannya yang ada dalam batu meteor ini. Lihat. Dia seakan-akan memberikan gelombang agar aku menolongnya. Kira-kira mana kosmos yang asli? Tidak.
batu yang palsu. Ini temanmu. Aku kembalikan. Lucu sekali. Ternyata benar ada temannya. Karena percobaan dilakukan di beberapa tempat. Saat dipindahkan, mungkin kebetulan terjatuh. Karena itu walau batu meteornya sudah kembali, tapi makhluk tersebut tetap merasa jauh. Karenanya dia meminjam sosok manusia dan pindah ke kampus ini. Saat seperti ini kenapa ponselnya tidak terhubung? Ambulans! 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 Ya ampun, Cika ini lama sekali. Dari sejak masih SMA selalu saja terlambat. Keterlaluan. Apa yang dilakukannya? Apa itu? Monster! Ada monster! Hei! Ada monster! Monster? Hei kau, jangan bergurau yang tidak-tidak ya. Kau bisa melihatku. Apa? Kau kenapa? Ayano, maaf ya. Cika, kau ini lama sekali. Aduh maaf, lagi-lagi jam di rumahku mati. Tadi kau bicara dengan siapa? Anak itu, dia keterlaluan sekali. Hah? Ya ampun. Apa-apaan dia? Aku
mencoba menghubungimu tapi tidak terhubung. Aku jadi cemas. Ayano, kau tidak tahu ya? Apa? Yang kau lindungi itu cuma dinosaurus. Monster. Iya. Kau hanya terpaku pada hal itu, tidak menyadari keanehan yang ada di kampung halaman sendiri. Tapi ibuku tidak mengatakan apa-apa. Ibumu menjaga perasaanmu. Memangnya apa yang terjadi? Sudah sekitar 2 minggu ini, sama sekali ponselnya tidak bisa dihubungi. Oh ya? Penggumpalan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik kota ini terus terserap. Semakin listrik digunakan, dia semakin menggelembung. Kapten, kalau ada pesawat yang terbang dalam gelombang itu, hal itu bisa menyebabkan kecelakaan. Benar sekali. Ayo, kita uraikan gelombang yang menggumpal itu. Aku yang akan berangkat. Akses terpusat menuju penggumpalan gelombang di permukaan tanah. Gelombang Amorphous sudah siap. Segera laksanakan. Tembak! Ya ampun. Apa ini? Segera hentikan. Kau justru merangsangnya. Bagaimana kau bisa masuk? Ayano, ada apa? Musashi yang memasukkannya ya? Apa? Aku bertanya, apakah Musashi yang memasukkannya? Apa? Ya, di sini Musashi. Hentikan operasi. Daerah yang kehilangan gelombang elektromagnetik harus risik jadi terbalik. Tech Thunder 4. Kembali ke Treasure Base. Hampir semua peralatan listrik di kota Jinryu jadi rusak. Tampaknya akan berkembang terus sampai SRC bisa mengatasinya. Saat ini, hampir semua produk listrik memiliki gelombang elektromagnetik. Kalau minta ganti rugi, jumlahnya akan luar biasa besar, kan? Masih lebih baik mengurusi amukan monster. Monster! Hei, itu ada monster. Tolong dengarkan aku. Anak itu, apakah hanya terlihat olehku saja? Tingginya sedikit di atasku. Kalian pernah melihatnya? Keesokan harinya aku mencari tempat di mana bertemu anak laki-laki aneh itu. Terima kasih. Di mana dia? Itu dia. Ayano, aku mencarimu. Soalnya kita tidak bisa saling menghubungi. Ayano. Permisi. Ya. Foto ini ya. Ini adalah Jun Takasugi. Rumahnya tepat di belakang Taman Segitiga Keluarga Takasugi. Namanya Jun ya, Pak? Iya, benar. Terima kasih. Hei, tunggu aku. Maaf, terima kasih, Pak. Iya. Aku adalah kenalan Jun. Aku datang ingin berbicara dengannya. Dia tidak di sini.
Jun terus dalam keadaan tertidur sejak kecelakaan lalu lintas yang dialaminya. Katanya 2 minggu yang lalu ya? Kecelakaan itu. Pasti dia akan segera sembuh. Jadi, kau jangan murung terus. Anak itu, apakah tidak akan muncul lagi? Atau sekarang, entah dia berada di mana. Selama ini kemana saja? Jalan-jalan sebentar. Hei, kenapa hanya aku yang dapat melihatmu? Apa sebelumnya kita pernah bertemu? Hei, kenapa kau menangis? Aku tidak menangis. Coba kau lihat. Perlihatkan. Kau ingin pergi ke sini. Air matamu membuat ini tidak kelihatan. Itu keringat. Aku tidak menangis. Kembalikan. Hei, di situ ada siapa? Ibu. Ayana juga akan ikut mencari. Ayo kita menyanyi. Mengejar sebuah mimpi, merubah segalanya. Suatu saat kau akan melihat isi hatimu, mengejar sebuah mimpi. Apa? Tidak ada apa-apa. Oh iya, Jun pernah berkata bahwa ada monster kan? Padahal aku berpikir kapan saatnya bisa pergi ke surga. Tapi ternyata di sana ada makhluk itu. Tidak boleh berkata seperti itu. Bukankah ibumu juga mengharapkan kau segera sembuh? Besok ada yang ingin kuserahkan padamu. Anak ini, sejak kapan dia memegang ini? Aku ingin mencoba hidup lebih lama sedikit. Kali ini gunakan unit dengan membalikan kutub positif dan kutub negatifnya. Dengan begitu, gelombang-gelombang yang tadinya menyebar akan terkumpul lagi kan, Kapten? Black Thunder telah berada di atas daerah gelombang misterius. Gelombang Amorphous juga telah siap. Serang! Apakah menggelembung? Perhatikan baik-baik. Gumpalannya melesat naik. Fubuki! Musashi!
Fubuki. Keterlaluan. Kosmos! Kosmos, kalahkan makhluk itu. Aduh, di saat seperti ini, manualnya. Gunakanlah batu itu. Apa? Dia benci pada batu itu. Batu? Batu. Ya, batu. Batu. Ini dia. Aduh, gawat. Ayo, bidik baik-baik.
Baiklah, aku pulang. Jun, syukurlah. Ibu, orang ini jadi tidak mungkin ingatkah? Tapi syukurlah Jun sekarang sudah sehat lagi. Aku lelah, tidak bisa jalan lagi. Kalau begitu ayo bergandengan. Jika bergandengan tidak akan terasa lelah. Benarkah? Benar, jika bergandengan bisa berjalan sampai jauh. Kami permisi. Dah. maaf. Jangan-jangan kau Ayano. Mengejar mimpi pasti segalanya berubah. Jun, Ibu. Setelah ini jangan tersesat lagi ya. Ingat itu. Tenang saja.